Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Habakuk pasal 2 ayat 20. Demikian bunyinya, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, secara manusia kita pasti berharap Tuhan bisa segera mengadili orang-orang jahat. Contohnya para kriminal, mafia, dan kelompok teroris yang suka membunuh warga sipil yang tak punya kepentingan dengan mereka. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kitab Habakuk dituliskan bahwa Tuhan tidak tuli atau Dia melihat semua hal yang sedang terjadi. Yang Dia mau untuk kita lakukan justru berdiam diri di hadirat-Nya. Kenapa? Karena dengan diam dan berlutut di hadirat Tuhan, kita bisa mempercayainya dengan segenap hati. Dia tak memerlukan teriakan histeris kita atau sikap kritis kita supaya mengundang Dia untuk bisa menyelesaikan segala kekacauan di bumi ini. Namun Dia hanya butuh hati kita dan iman kita untuk menggerakkan surga terbuka. Saudara-saudari yang terkasih, kenapa berdiam diri penting? Saat kita datang dengan segenap hati kepada Tuhan, Dia akan menyatakan dirinya dan hadirat-Nya akan kita rasakan. Meskipun kondisi dunia ini seperti api yang menghanguskan dan menghancurkan, tetapi mereka yang hidup di dalam Dia tidak akan terbakar. Allah itu ibarat aliran air hidup yang menyegarkan. Kita akan mengalami kelegaan di dalam Dia dan akan mengalami semuanya yang kita nikmati jika kita berseru dan fokus hanya kepada hadirat-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saat kita berdiam diri di dalam hadirat-Nya, kita akan mengalami beberapa hal, yakni Dia berikan penglihatan tentang sesuatu yang penting. Ini bisa terjadi seperti yang dialami oleh Nehemia dan juga Daniel. Dan juga selanjutnya, diteguhkan untuk menghadapi setiap proses. Saudara-saudara yang terkasih, rencana Allah bagi kita bukan sekedar janji. Apa yang sudah Dia janjikan akan selalu ditepati. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 18 sampai 21. Tuhan berjanji akan mendatangkan waktu kelegaan, yaitu waktu mendapatkan kesegaran dan mendapatkan pemulihan. Tuhan mau membentuk kita dengan proses sembari menopang kita. Dia mau kita menikmati waktu untuk menyembah dan memujinya dalam situasi yang tenang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saat kita dekat dengan Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita memuji Tuhan, dan situasi di sekitar kita tidak akan mempengaruhi kita. Ketenangan atau damai sejahtera datang dari kebenaran firman Tuhan. Itulah yang harus kita syukuri, dan kebenaran dengan Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita memuji Tuhan, dan situasi di sekitar kita tidak akan mempengaruhi kita. Ketenangan atau damai sejahtera
datang dari kebenaran firman Tuhan. Itulah yang harus kita syukuri, dan kebenaran firman Tuhan itulah yang membuat kita merasa damai dan tidak dikejar-kejar ketakutan. Orang yang dipenuhi damai sejahtera tidak akan mudah bereaksi atau meresponi dengan cara yang salah. Sebaliknya, mereka akan lebih berhikmat dan bijaksana dalam menghadapi kondisi yang ada di hadapannya. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, dalam berbagai situasi yang kita hadapi, kita seringkali merespon yang salah. Kita berusaha mendesak Tuhan untuk mengubah kondisi kita atau memberikan solusi. Tapi lupa bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan dari kita supaya kita berdiam diri sejenak dan mendengarkan suaranya. Dia mau supaya kita lebih dulu tenggelam di dalam hadirat-Nya dan tak terpengaruh dengan semua kekhawatiran kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jadi kalau kamu merasakan Tuhan rasanya tak peduli dengan kondisimu, mungkin Dia mau kamu berdiam diri sejenak di dalam hadirat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, karena Engkau masih selalu memberikan napas kehidupan bagi kami para umat-Mu di dunia ini. Untuk itu Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini. Kiranya itu menuntun kami untuk menjalani hari-hari kami. Dan kami memohon saat ini Tuhan, berkati dan jagailah kami supaya kami selalu setia untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.